Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat, staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman diskusi tentang perencanaan program promosi kesehatan. Yang namanya perencanaan tentu dilakukan di awal. Betul sekali, karena perencanaan ini adalah tahap paling awal dalam sebuah siklus manajemen program promosi kesehatan selain implementasi dan juga evaluasi. Di dalam bukunya Dignan dan Carr tahun 92 mengatakan bahwa perencanaan itu terbagi atas 3 tahapan, yaitu Community Analysis, Targeted Assessment, dan juga Program Plan Development. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu implementasi dan juga evaluasi. Kita akan fokus pada Community Analysis, Targeted Assessment, dan juga Program Plan Development. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam merencanakan sesuatu tentu kita harus tahu dulu latar belakang penentuan programnya. Nah, menentukan latar belakang ini sama dengan kita mencari apa-apa saja permasalahan yang merupakan kebutuhan dari komunitas yang akan kita bantu dengan program promosi kesehatan ini. Kebutuhan program ini bisa kita artikan kesenjangan antara yang seharusnya, kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang terjadi atau faktual. Jadi gap antara kedua kondisi ini itulah masalah, dan inilah yang akan kita intervensi. Dan untuk mengetahui masalah atau gap kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi atau faktual, itu kita lakukan dengan community analysis. Di lain buku mungkin teman-teman akan ketemu dengan analisis komunitas. Kurang lebih serupa tapi tak sama ya teman-teman. Dimana di dalam community analysis ini kita melakukan analisis atau identifikasi atau assessment terhadap kondisi kesehatan di suatu kelompok atau komunitas tertentu. Dari mana kita bisa mengetahui kondisi tersebut? Tentu saja berdasarkan data ya teman-teman. Jadi dalam melakukan analisis situasi atau analisis komunitas, kita harus jangan alergi dengan data ya. Jadi kita bisa mendapatkan data-data tersebut baik dari sektor kesehatan ataupun sektor non-kesehatan. Mengapa? Karena masalah kesehatan itu tidak pernah berdiri sendiri. Pasti akan berkaitan dengan masalah-masalah dari sektor lainnya, sehingga kita perlu tahu juga data-data yang bersumber dari sumber lain, dari sektor lain. Contoh, kita akan melakukan analisis status kesehatan. Oke, ini kita bisa dapatkan dari puskesmas gitu ya, dari dinas kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu melakukan analisis aspek kependudukan. Dari mana kita bisa dapatkan? Dari nagari atau kelurahan, kecamatan, BPS mungkin ya. Kemudian dari pelayanan atau upaya kesehatan, tentang perilaku kesehatan dan juga lingkungan. Data-data dalam kelima analisis ini bisa kita lakukan secara primer ataupun secara sekunder berdasarkan dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang bisa kita dapatkan dari instansi-instansi terkait. Kemudian setelah kita selesai melakukan analisis komunitas ini atau analisis situasi ini, kita akan punya daftar urutan permasalahan. Biasanya yang akan kita pilih menjadi top 10 atau top 5 permasalahan itu adalah permasalahan-permasalahan yang gap antara target dengan capaiannya paling besar gitu ya. Jadi kita bisa artikan bahwa kondisi yang kita harapkan dengan kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang terjadi atau faktual punya gap yang sangat besar. Nah, ini kan masalah gitu ya. Nah, setelah kita mendaftarkan masalah-masalah yang ada di suatu komunitas, maka kita harus memilih satu, karena kita tidak mungkin keroyokan mengerjakan semua permasalahan in one time gitu ya. Jadi kita harus melakukan pemilihan prioritas masalah. Nah, memilih prioritas masalah yang akan kita intervensi itu adalah tahap selanjutnya, yaitu targeted assessment. Di dalam targeted assessment ini kita akan melakukan penetapan prioritas masalah. Dengan cara apa? Ada banyak banget, tapi yang paling populer adalah dengan USG ya. USG itu terdiri dari urgency, seriousness, dan growth. Ketiga variabel ini kita akan scoring, kita beri skor pada permasalahan yang sudah kita list tadi. Maka nanti kita akan mempertimbangkan mendesak atau tidak, penting atau besar masalahnya seperti apa, dan pertumbuhan dari permasalahannya bagaimana. Apakah cepat atau meluas dalam waktu yang singkat, maka itu yang akan kita beri skor lebih besar. Ketika selesai kita scoring, maka kita akan mendapatkan satu masalah prioritas, dan masalah itulah yang akan kita kembangkan ke dalam program plan development. Tapi sebelum kita sampai pada program plan development, kita harus melakukan dulu tahapan selanjutnya di dalam targeted assessment, yaitu identifikasi penyebab masalah. Oke, di dalam identifikasi penyebab masalah, teman-teman harus tahu bahwa yang kita lihat itu adalah masalah ya, masalah yang di permukaan itu yang kita lihat sebetulnya adalah dampak, teman-teman. Dampak ini terjadi karena ada banyak penyebab-penyebab di belakangnya, baik penyebab langsung ataupun tidak langsung. Nah, ketika kita telah melakukan analisis penyebab masalah,
Mungkin yang paling gampang atau paling umum digunakan itu dengan melakukan root cause analysis atau pohon masalah. Jadi kita bisa mengidentifikasi ternyata masalah yang sudah kita pilih prioritas tadi, faktor-faktornya ada ini gitu ya, ada banyak gitu kan. Atau juga mungkin teman-teman yang familiar dengan metode fishbone ya, dengan tulang ikan, kita mengidentifikasi kira-kira apa-apa saja penyebab terjadinya masalah yang kita prioritaskan tadi itu berdasarkan material, method, machine, environment, dan lain sebagainya. Nah, yang kita intervensi sudah pasti ya teman-teman, bukan masalah atau dampak, tetapi penyebab-penyebab terjadinya masalah tersebut, baik penyebab langsung ataupun tidak langsung. Nah, setelah kita selesai dengan mengidentifikasi penyebab-penyebab masalah ini, maka kita akan dimudahkan untuk menentukan solusi alternatif. Betul? Jadi kita bisa men-switch, menukar balik gitu ya, antara penyebab dengan solusi. Penyebabnya apa, solusinya apa. Penyebabnya apa, solusinya apa. Jadi itu akan memudahkan kita untuk menentukan kira-kira apa saja solusi alternatif yang bisa kita pilih untuk kita bawa ke lapangan menjadi program promosi kesehatan, begitu. Nah, setelah kita memilih program apa yang akan kita intervensi, tentu program yang kita pilih itu yang pertama adalah program yang tepat sasaran ya. Yang namanya perencanaan itu dilakukan adalah untuk memudahkan kita menentukan langkah-langkah mencapai tujuan. Jadi kalau misalkan tujuan yang nggak jelas, kita tidak betul-betul menyelesaikan masalah, untuk apa? Kita menghabiskan waktu, tenaga, sumber daya, melaksanakan program, tetapi itu tidak betul-betul menyelesaikan masalah. Makanya sejak awal kita dari analisis situasi tadi harus betul-betul berdasarkan bukti atau evidence base. Nah, setelah kita memilih program prioritas tadi, maka kita lanjut pada program plan development. Nah, program plan development ini kita salah satunya yang paling terkenal adalah menyusun plan of action ya. Tapi sebelum sampai pada plan of action, karena plan of action ini kan sangat teknis ya teman-teman, kita harus bicarakan dulu deskripsi program. Nah, deskripsi program ini kita bisa menentukan tujuannya, baik tujuan goals ataupun objektif ya, tujuan umum ataupun tujuan khusus. Kemudian kita juga bisa menentukan kira-kira siapa sasarannya, berapa persen indikator keberhasilannya. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan siapa yang akan menyampaikan program ini, di mana, kapan, sumber dayanya apa saja, melibatkan siapa aja, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita tuang di dalam plan of action yang pastinya lebih teknis dan lebih spesifik. Makanya untuk itu kita harus secara sabar ya teman-teman. Perencanaan ini adalah langkah atau tahapan yang cukup takes time karena memang yang kita kerjakan di sini cukup banyak, tetapi percayalah ini akan memudahkan kita untuk lanjut di dalam siklus manajemen program Promkes yang berikutnya, yaitu implementasi evaluasi. Sebab ketika kita merencanakan, kita sudah menentukan kira-kira kita akan ngapain di implementasi. Hal-hal apa saja yang akan kita kerjakan dan dilanjutkan dengan evaluasi. Kita tahu apa yang akan kita ukur, apa yang akan kita nilai. Jadi perencanaan ini sebetulnya sama dengan kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya, kalau kata peribahasa. Jadi nggak apa-apa, kita harus sabar mengerjakan tahapan perencanaan ini, harus betul-betul evidence based dan juga betul-betul sistematis, step by step, supaya tidak ada bias ataupun program yang kita laksanakan ini jangan sampai tidak betul-betul menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi pada komunitas tersebut. Oke, demikian saja untuk pengantar. Teman-teman selanjutnya yang mengambil mata kuliah promosi kesehatan bisa langsung baca modul yang ada di iLearn, dan juga kita diskusi pada kolom chat di iLearn ataupun grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.